Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kembali kita bertemu di pagi hari ini, tepatnya di Jumat pagi ini. Kita bersyukur karena Tuhan membawa kita di hari yang baru ini. Mari kita mensyukuri kebaikan Tuhan ini dengan bersedia kembali untuk menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami, sehingga kami dengan berkat-Mu boleh ada di hari yang baru ini. Dan lewat syukur yang ada kami hendak menerima firman-Mu, supaya dengannya kami semakin dimampukan untuk mengerti betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kami. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, agar di dalamnya kami boleh menjadi pelaku firman yang hidup. Demi Yesus yang adalah firman, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian: Yefta dan Gilead. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami telah kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi itu antara kita, maka kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Demikian saudaraku bacaan Alkitab kita, dan tema khotbah kita di pagi ini dalam Sabda Bina Umat dituliskan demikian: menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudaraku, tentu baik bagi kita untuk merenungkan tentang siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Hampir di seluruh renungan atau khotbah yang saya sampaikan, selalu ada penekanan tentang eksistensi Tuhan sebagai Sang Pencipta dan manusia itu hanyalah ciptaan. Tujuan dari uraian firman ini, saudaraku, adalah supaya manusia menyadari kalau Allah itu Sang Pencipta dan manusia itu hanyalah ciptaan. Dengan pengertian itu, lalu kemudian manusia mencari Allah,
menyembah Allah, atau dengan kata lain manusia tidak sombong kepada Allah, tidak menjauh dari Allah, tapi benar-benar menyerahkan diri dan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Allah. Karena tentu kita tahu bersama kalau Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Nah, itu alasan saudaraku, mulai dari zaman Adam dan Hawa sampai hari ini tidak ada satu ajaran pun yang tidak mengajarkan, tentu ajaran yang baik ya. Ajaran yang bersumber dari iman kepada Kristus yang tidak mengajarkan bagaimana manusia mencari Tuhan, tapi semua ajaran itu menggiring manusia untuk mencari Allah, menyembah Allah, dan mengandalkan Allah di dalam hidupnya. Nah, itu alasan kenapa kemudian tema khotbah kita berkata menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena memang sekali lagi mau dikatakan, Tuhan itulah yang akan menjawab harapan besar manusia untuk bisa mencapai atau mendapatkan sorga. Tidak ada kekuatan dan kekuasaan lain yang bisa membawa manusia kepada sorga, hanya Tuhan. Nah, saudaraku, ternyata kekuatan membangun hubungan dengan Tuhan itu juga dimiliki oleh Yefta. Walaupun di awal bacaan kita dikatakan Yefta itu anak seorang perempuan sundal, tapi tidak kemudian itu membuat Yefta jauh dari Tuhan. Maaf, kalau kita selalu melihat kata sundal, itu kita identikan dengan sesuatu yang jahat. Tapi ternyata di sini saudaraku, sesuatu yang lahir dari apa yang dikatakan itu tadi bisa berdampak baik. Artinya, apa yang salah dalam pandangan manusia, ketika kita bawa kepada Allah, Allah bisa merubahnya. Amin. Allah bisa memperbaikinya. Jadi jangan kita mengklaim kesalahan yang ada pada kita lalu kemudian tidak membuahkan sesuatu yang baik. Tidak. Banyak sekali kemudian dalam cerita Alkitab yang dikisahkan bagaimana Allah membenarkan orang yang berdosa. Kita ambil contoh saja seperti misalkan Sakeus. Dalam pandangan orang banyak dia berdosa karena dia mengambil apa yang ada pada orang lain lalu dia gunakan untuk menafkahi dirinya. Tapi ketika Sakeus berjumpa dengan Yesus, perdebatan terjadi dan di sana dia mendapatkan kasih Kristus. Ada juga kemudian diceritakan tentang perempuan sundal yang juga diampuni dosanya untuk membuktikan bahwa Allah bisa mencintainya. Dan itu pun terjadi seperti yang dikehendaki Tuhan. Artinya saudaraku, mari kita belajar melihat diri kita yang salah, lalu kita tidak mengklaimnya itu sebagai sesuatu yang tidak bisa dirubah. Firman Tuhan sudah katakan saudaraku, bahwa Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Catatan saja, kita yang diampuni kemudian jangan mempermainkan itu. Artinya, mari kita yang sudah mendapatkan pengampunan, betul-betul kita fokus untuk melakukan yang terbaik. Supaya kita tidak lagi menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena memang saudaraku, Yesus itu hanya disalibkan satu kali. Itu yang kita lihat kepada Yefta. Ya. Dalam kalimat terakhir di ayat 11 dikatakan begini. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Artinya ketika ada komitmen yang dibangun bersama Gilead. Untuk bagaimana kemudian ketika Yefta mampu memenangkan perang
dari orang Bani Amon ini, lalu kemudian di situ dikatakan mereka akan memberikan kepada Yeftah tahta kekuasaan tertinggi sebagai pemimpin. Tapi Yeftah tidak serta-merta langsung merasa bangga, senang akan status itu, tapi dia bawa kepada Tuhan. Artinya di sini kita bisa melihat bagaimana menurut Yeftah Tuhan itu begitu penting. Biarkan kalau dia harus jadi pemimpin karena Tuhan, bukan karena perjanjian itu dengan Gilead. Saya pikir ini teladan baik Bapak Ibu Saudaraku untuk kita renungkan. Supaya betul-betul kita belajar bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, Yeftah tidak hidup karena janji yang sudah disampaikan oleh orang-orang Gilead ini kepadanya. Karena dia tahu peran Tuhan dalam menentukan tujuan hidupnya itu sangat betul-betul diharapkan oleh Yeftah. Itulah alasan tema khotbah kita berkata menyerahkan diri kepada Tuhan. Kadangkala saudaraku kita melihat ada sesuatu yang dijaminkan bagi kita. Apapun namanya, kita mulai merasa bahwa kita ada di atas angin sehingga kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita berpikir, oh ini sudah pasti, ini jatah saya, ini bagian saya. Oke, silakan saja Bapak Ibu Saudaraku. Tapi saya mau katakan, tidak sedikit orang yang sudah di depan mata, tapi dia kehilangan kesempatan itu. Karena dia sombong, dia angkuh, dia tinggi hati di hadapan Tuhan. Tuhan gagalkan semuanya itu. Mengapa kita tidak meminta kepada Allah, sertakan Tuhan di dalam semua proses hidup kita? Ya. Sangat diyakinkan dari Gilead ini kepada Yeftah di hadapan Tuhan yang mereka pakai sebagai saksi, aku akan berikan itu. Tapi Yeftah secara pribadi dia tetap bawa itu di hadapan Allah. Dia gumuli itu bersama dengan Allah. Karena dia tahu Allah itu yang menentukan, bukan Gilead. Jadi mari saudaraku, di situasi yang tidak menentu saat ini, banyak sekali tawaran-tawaran yang diberikan kepada kita. Yang mencoba untuk membuat kita kelepak-kelepak, katakan demikian. Karena begitu banyak jaminan-jaminan yang diberikan kepada kita. Apapun itu, mari lewat firman di pagi ini, sertakan Tuhan. Sehingga kendati pun kita tidak dapat apa yang dijanjikan ketika kita bersama dengan Tuhan, kita tidak akan kecewa. Karena kenapa? Karena Tuhan pasti berikan yang lain, yang tentu itu lebih baik dari apa yang dijanjikan kepada kita, dari manusia. Karena apa yang datang dari Tuhan tidak pernah salah. Karena semua yang datang dari Tuhan itu adalah berkat. Karena itu saudaraku, mari serahkan diri kepada Tuhan. Dalam harapan yang akan kita miliki sekalipun. Karena Tuhan yang menentukan semuanya. Jangan abaikan Tuhan. Jangan campakkan Tuhan. Cari Dia. Andalkan Dia, maka Dia pun akan memberkati kita. Selamat membuktikan saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami telah menerima sebuah pembelajaran berharga dari hamba-Mu Yeftah, di mana Yeftah kendati pun mendapatkan janji dari Gilead untuk menjadi pemimpin mereka. Tetapi Yeftah kemudian tidak serta-merta menerimanya begitu saja. Dia gumuli itu dengan Engkau karena dia tahu Engkau yang menentukan semuanya. Karena itu ya Allah, kami mohon, kami pun belajar dari Yeftah.
Kendati pun kami berhadapan dengan sesuatu yang besar yang dijanjikan untuk kami miliki, tapi jangan kami lupa diri. Kami tetap mencari Engkau, mengandalkan Engkau, sehingga apa yang kami dapatkan selalu benar menjadi berkat bagi kami, karena semua itu datang dari Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak tersesat di dalam mengambil sebuah keputusan untuk pemenuhan kebutuhan hidup kami, baik hari ini, besok, dan seterusnya. Dengarkan doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.